Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Bronol menjawab pertanyaan dari sahabat The Bronol yang komentar via YouTube. Pertanyaannya adalah yang di depan ya, seperti ini pertanyaan Pak Pendi. Sedikit pertanyaan seputar pupuk melenceng. Pertanyaannya adalah, apakah pupuk NPK Mutiara 1616 itu, contohnya 1616 itu satuannya itu 1 kg kah? Atau 1616 itu dalam 50 kg? Nah ini yang harus diluruskan, mungkin masih pemula di dalam mengikuti channel The Bronol, tapi nggak ada salahnya saya terangkan kembali lagi bahwa 16 ini adalah sebuah angka yang menjadi penanda di dalam kandungan NPK itu sendiri. Artinya 16% ini artinya adalah 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Pertanyaannya, kalau 1 kilo berapa Pak Pendi? Apakah ini dalam 1 kilo itu kandungannya 16 itu? Mau 1 kilo, mau 2 kilo, mau 10 kilo ya kandungannya 16%. Jadi 16% ini adalah 16% dari total berat pupuk itu sendiri. Jadi kalau misalnya masih beli 1 kilo NPK 1616 ini, maka nitrogennya adalah 16% kali berat pupuknya, Mas. Maka misalnya dikalikan 1000 gram, maka kandungannya adalah 160 gram nitrogen. Dalam 1 kg 1616 ini adalah nitrogennya adalah 16% kali 1000 gram sama dengan 160 gram. P2O5-nya adalah 16% kali 1000 gram yang artinya 160 gram P2O5. Kaliumnya sama dengan 16% kali 1000 gram yang sama dengan 160 gram K2O. Lah, kalau mau satu sak Pak Pendi, apakah 50 kilo juga sama? Ya sama aja. Sama dengan nitrogennya adalah 16% kali 50 kilo yang setara adalah nitrogennya adalah 8 kg, P2O5-nya juga 8 kg, K2O-nya juga 8 kg. Itu penjelasannya, Mas. Sehingga membeli pupuk itu adalah membeli kandungannya. Yang menjadi tantangan terbesar di dalam pembelian pupuk hari ini adalah apakah label ini sama dengan kandungan yang ada di dalam pupuk kita. Nah ini yang kadang-kadang tidak terjawab oleh kita karena banyak sekali pupuk-pupuk palsu. Nah, nanti mungkin ada dua sudut pandang yang harus saya jelaskan. Yang pertama kita akan bahas 1616 ini. 1616 ini tidak difokuskan hanya untuk kelapa sawit saja. Sebenarnya 1616 ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah larut, kemudian mudah terserap. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa 1616 Mutiara dari Merauke Tetap Jaya ini adalah pupuk sultan atau pupuk yang mudah diserap tapi dengan harga yang cukup menarik. Nah, tapi dia tidak bisa single digunakan untuk tanam kelapa sawit single doang, itu nggak bisa. Pak Pendi, saya pakai 1616 ini hasilnya sangat baik sekali kok. Pada hari ini, mungkin setahun yang akan datang juga seperti ini. Kenapa? Pengurasan magnesium oleh kelapa sawit itu cukup besar. Magnesium berada pada angka 3, urutan ketiga setelah kalium, nitrogen, magnesium ini adalah kalau magnesium dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar yang digunakan untuk menyusun klorofil itu sendiri. Sehingga penggunaan NPK 1616 ini jika tidak diimbangi dengan menggunakan tambahan pupuk magnesium sebagai contoh dolomit ataupun geserit, maka lama-lama magnesiumnya juga akan tekor. Nah, tekor pada magnesium ini yang nanti akan belang-belang warnanya kuning ini akan berpengaruh terhadap serapan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga harus dikombinasi dengan menggunakan dolomit, rata-rata menggunakan dolomit. Ini adalah penjelasan dari 1616 ini. Itulah, namun di penjelasan yang selanjutnya adalah bicara tentang kemungkinan adanya pupuk palsu ini yang bahaya sekali. Apakah 1616 ini semuanya sama? Jawabannya adalah sangat tidak sama. Sangat tergantung mereknya. Sehingga di beberapa kasus pembelian pupuk oleh petani kelapa sawit kita, itu adalah 1616 nitrogennya cuma 2%. Ada juga yang P2O5-nya cuma 0, sekian persen. Yang lampirannya juga udah dikirim sama The Bronol. Saya bilang, aduh pusing kepalanya Pendi ini kalau sudah melihat pupuk-pupuk dengan spek yang tidak ini. Maka di dalam pengelolaan pupuk itu dikenal ada dua istilah. Yang pertama adalah underspec. Underspec itu adalah membawa pembelian pupuk dengan merek dia sendiri, misalnya pupuk cap The Bronol misalnya 16 ternyata nitrogennya 16 bawah hanya 8%,
P2O5-nya cuma 5%, kemudian K2O-nya cuma 2%, yang tidak sama seperti label yang ditawarkan oleh mereka. Itu adalah pupuk underspec, catatannya adalah menggunakan merek dagang yang sendiri. Tapi yang namanya pupuk palsu, itu adalah pupuk palsu rata-rata adalah pupuk yang menggunakan branding pupuk menggunakan branding merek terkenal, misalnya Mahkota 1382774, ternyata isinya tidak sesuai dengan spek itu. Nah, ini maka bahwa rata-rata pupuk palsu ya pupuk underspec tapi menggunakan nama brand dari pupuk yang terkenal. Sehingga benang merah yang ingin saya sampaikan sahabat The Brondol semuanya, ini banyak orang kadang terlanjur sudah ngomong seperti ini, maka harus saya jelaskan secara detail bahwa membeli pupuk itu adalah membeli sejumlah gram unsur hara yang terkandung di dalamnya. Kita tidak bisa memaksakan menggunakan pupuk yang murah-murah saja lah Pak Pendi. Murah-murah saja, salam hormat, nggak ada masalah. Mau yang murah, mau yang apa, nggak ada masalah. Selama kandungannya itu setara, ya nggak ada masalah. Yang kita takutkan sahabat The Brondol semuanya, kita membeli N16 mereknya entah berantah, kandungannya cuma 2%. Nitrogennya 2%, fosfornya 2%, kaliumnya cuma mungkin 5%. Pertanyaannya, sisanya mau apa? Sehingga kelemahan dari penggunaan pupuk-pupuk palsu ini adalah bahwa kita tidak tahu bahan apa yang terkandung di dalamnya. Kalau cuma mungkin tanah liat doang nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kandungannya adalah ada campurannya natrium dari limbah tertentu, ada mikronya yang terlalu banyak, ataupun ada zat-zat yang kurang baik bagi tanaman, ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi kita. Dan ini menjadi konsen The Brondol untuk selalu mengedukasi bagi sahabat The Brondol semuanya adalah jangan tergoda oleh pupuk-pupuk itu. Karena pupuk 16 ini mereknya nangudzubillah banyaknya. Ada mutiara yang asli yang mungkin harganya juga lumayan, tapi ada juga mutiara laut hitam, karena kita nggak tahu yang kandungannya nggak jumlahnya nggak banyak gitu. Artinya ya saya bilang itu pupuk palsu, pupuk underspec ya itu. Sehingga harus benar-benar hati-hati. Maka pastikan kandungannya tertera di dalam kemasannya ketika membeli 16 ini adalah bahwa kandungannya 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Bukan CaO atau MgO. Beberapa kasus itu banyak sekali mutiara 16 kadarnya CaO dan MgO. Kalau CaO dan MgO yang ada bersebelahan, setaranya adalah dolomit. Dan ini banyak sekali pupuk-pupuk, serbuan pupuk-pupuk ini kepada masyarakat. Maka masyarakat juga harus memahami bahwa membeli pupuk adalah membeli gram unsur hara yang terkandung di dalam pupuk, bukan membeli merek dagang pupuk itu sendiri. Sehingga termasuk yang kemarin itu TSP 36, SSP 36 isinya CaO dan MgO, kalsium oksida dan magnesium oksida hanya terkandung di dalam dolomit. Maka harus hati-hati sahabat The Brondol semuanya membeli pupuk itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bicara tentang 16 ini adalah pupuk yang sangat baik sekali. Apakah dia bisa dipakai di bibitan? Bisa. Apakah dia bisa di bibitan di kecil? Bisa. Yang besar yang di MN juga bisa. Namun sekali lagi kelemahan pupuk ini untuk tanaman kelapa sawit adalah tidak mengandung magnesium yang cukup. Sehingga penggunaan 16 ini karena memang dia termasuk NPK yang kecepatan rilisnya lebih tinggi dibandingkan NPK pembawa liat. 12 17 2 kalah. 13 8 27 juga kalah. Kecepatan rilis untuk bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kalah. 16 mutiara kencang, namun tidak lengkap unsur haranya, kekurangan magnesium. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Sekali lagi, jangan tergoda oleh pupuk yang murah. Pertanyaan selanjutnya, menjawab yang ada, Pak Pendi, 16 ini bagaimana kalau dicampur-campur jadi satu? Jangan. Karena ini kecepatan rilisnya memang agak lebih kencang, sehingga penggunaan NPK apapun tidak direkomendasikan dicampur, dibulet-bulet jadi satu dengan menggunakan menggunakan dolomit. Itu tidak benar. Maka yang benar, tebarkan dulu dolomitnya 1 bulan baru menggunakan NPK mutiara-mutiara ini. Jika mau menggunakannya untuk tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan, maka perlu penambahan KCL-nya yang rata-ratanya adalah hampir 200 sampai 250 gram KCL per 1 kg
16-16 ini untuk memenuhi kebutuhan kaliumnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Mungkin sahabat The Brondol semuanya gagal fokus dengan tangan saya yang kuning-kuning ini. Minta doanya karena kemarin asam lambung, jadi ini. Dan satu lagi di sore hari yang berbahagia ini, jaga kesehatan. Gak ada gunanya semuanya itu kalau kita nggak sehat. Dan salah satu hal yang penting untuk menjaga lambung kita ternyata adalah kunyit ini sendiri. Kunyit diparut, dicampuri madu, ternyata sangat aman. Karena penyakit yang orang kebun adalah salah satunya adalah asam lambung. Karena telat makan dan lupa makan. Kalau sudah merokok dan ngopi, semuanya hilang. Tinggal yang tersisa adalah asam lambungnya. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarakat bagi kita semuanya. Dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.